Komisi Independen Pengawas Pemilu atau KIPP Trenggalek minta Bawaslu segera tindak lanjuti laporan voice note yang diduga suara Kades Kayen, Kecamatan Karangan. Voice note itu berisi ajakan untuk memenangkan salah satu caleg dan partai. Dalam voice note itu juga disertai ancaman cabut bansos jika warga membelot. Menurut keterangan Ketua KIPP Kabupaten Trenggalek Agus Trianta, voice note yang beredar itu memang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, apakah voice note itu benar-benar suara dari Kades Kayen? Atau yang kedua, jika voice note itu benar-benar suara Kades Kayen, maka Bawaslu wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Ketua KIPP Kabupaten Trenggalek Agus Trianta menyampaikan, secara spesifik di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan perangkat desa dilarang melakukan tindakan politik yang tidak netral. Sanksinya bisa berupa teguran hingga pemberhentian. Selain itu, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga dijelaskan terkait sanksi yang nanti akan berbicara sesuai dengan fakta. Apakah ini nanti masuk pada pelanggaran administrasi atau pidana pemilu? Jadi memang perlu dikaji lebih lanjut. Yang pertama itu voice note itu invoice itu apakah itu benar suara dari yang bersangkutan yang dimaksud, dalam arti dia itu sebagai kepala desa, yang harus dipastikan dulu. Maka asas praduga tak bersalah ini harus kita kedepankan. Yang pertama. Yang kedua, kalau ini Bawaslu sudah menerima laporan, apakah temuan, apakah laporan, maka kewajiban Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan ini. Kalau itu misalkan temuan ditemukan oleh Bawaslu, kalau ini laporan masuk pada LP, nanti diregister, kemudian ditindaklanjuti serta dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi hasil nanti analisa Bawaslu, pengkajian Bawaslu, apakah nanti masuk kepada pelanggaran administrasi atau nanti pelanggaran pidana pemilu, nah, ini tergantung hasil pendalaman dari Bawaslu. Apakah nanti masuk ke sana atau tidak? Tetapi yang jelas, secara spesifik di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu pun di pasal 29 juga sudah dijelaskan terkait dengan larangan kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan satu tindakan politik yang tidak netral, artinya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon atau calon, itu di pasal 29. Kemudian di pasal 30-nya itu terkait dengan sanksinya, bisa teguran, bisa juga pemberhentian, tinggal nanti unsurnya masuk ke mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Undang-Undang 7 2017 terkait dengan itu, yang dimaksud oleh pasal 280, 281 maupun sampai 283 ini merupakan satu kesatuan rangkaian yang mana sanksinya itu ada di pasal 490 Undang-Undang 7 2017. Di sana ada sanksi yang nanti akan berbicara sesuai dengan fakta, apakah ini masuk kepada pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Tergantung bagaimana Gakumdu. Kalau ini masuk nanti pelanggaran pidana pemilu, maka harus disikapi bersama tim Gakumdu. Dan hasilnya harus disampaikan kepada masyarakat luas. Apa hasil ini? Jadi tidak boleh nanti kemudian dibiarkan mengambang. Jadi harus ada keputusan nanti, karena ini sangat-sangat penting menurut saya, karena pejabat negara ya. Kepala desa itu, apa yang dilakukan kalau benar ini adalah ucapan seorang kepala desa, akan membawa dampak terhadap kondusivitas perpolitikan di Trenggalek ini pada khususnya. Bisa dampak itu berupa reaksi, bisa juga berupa aksi. Agus juga menambahkan kalau masuk pelanggaran pidana pemilu maka harus disikapi bersama tim Gakumdu dan hasilnya harus disampaikan kepada masyarakat luas secara terbuka.
Selaku Ketua KIPP Kabupaten Trenggalek, Agus juga mendorong kepada masyarakat untuk mengawal pemilihan umum ini dengan baik, sehingga kedepannya bisa melahirkan demokrasi dan pemimpin yang benar-benar lahir dari hati nurani masyarakat.